Bab 1486. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Kalau begitu tindakan kita terlalu lambat, kali ini kita benar-benar tidak bisa menyingkirkan orang-orang dari klan hantu. Lu Chen menunjukkan penyesalan. Xiao Qian dan Xiao Di bisa merasakan tanah kematian, begitu pula hantu-hantu itu. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan membuang banyak waktu untuk mencoba menggali harta karun jenius itu. Sekarang klan hantu telah menindaklanjutinya, dan ketika tanah para dewa dan daging ditemukan, kedua belah pihak tidak akan menyerah satu sama lain. Saya khawatir perang besar akan terjadi. Namun, klan hantu mungkin memiliki hampir 2 juta yang mulia, berkali-kali lipat jumlah pasukan fanatiknya, dan pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Itu belum tentu benar. Jangkauan penginderaanku terhadap objek yin adalah radius 10.000 li. Namun Xiao Qian berkata, saya hampir tidak bisa merasakan keberadaan Yin Wu, dan orang-orang saya berada 10.000 mil di belakang kita. Mereka belum merasakannya. Kita masih punya sedikit waktu untuk menemukan Yin Wu selangkah lebih maju tempat. Perbedaannya hanya 10.000 mil, kita akan tiba dalam sekejap mata, dan kita tidak akan lebih cepat. Kata Xiao Di, tidak peduli berapa jaraknya, kalian semua memimpin dengan cepat, bahkan jika kamu mengambil satu langkah lebih cepat, kamu masih akan lebih cepat dari mereka. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, selama kita menemukan tanah daging ilahi selangkah lebih maju, saya akan memiliki cara bagi semua orang untuk menikmati energinya tanah daging dewa. Segera, kedua hantu wanita itu tidak peduli untuk bertanya lagi, dan buru-buru memimpin kerumunan menuju puncak gunung di sana. Segera, kerumunan itu memasuki tumpukan puncak gunung, dan mengikuti keduanya hantu perempuan untuk berpindah dengan cepat di antara puncak gunung yang lebat. Tiba-tiba, di antara dua puncak yang tinggi, di depan ngarai yang luas, kedua hantu perempuan itu berhenti. Bos, tanah mati ada di sini. Xiao Di berbicara sebelum Xiao Qian berbicara. Lu Chen melangkah ke depan untuk melihat, dan melihat bahwa ngarai itu penuh dengan tanah hitam. Tanah hitam itu berbeda dengan bumi hangus di luar. Tanah hitam tidak memiliki kotoran, tidak memantulkan cahaya apapun, dan sangat hitam, bahkan lebih gelap dari kegelapan kehampaan. Bagaimanapun, Lu Chen belum pernah melihat hal yang begitu gelap, sangat gelap sehingga hampir membuat orang memiliki semacam fantasi. Hal yang paling menakutkan adalah tanah hitam itu mengeluarkan nafas kematian, seolah-olah berasal dari jurang neraka, tidak ada makhluk hidup yang dapat tumbuh di sini, dan dapat membunuh makhluk hidup apapun. Lu Chen berjongkok di depan tanah hitam, dan hendak meraih segenggam tanah hitam untuk melihat apa yang terjadi, tetapi dihentikan oleh Xiao Qian. Bos, tanah kematian berasal dari tanah mati di dunia bawah. Yang hidup harus menjauh darinya. Xiao Qian berkata, tanah mati dapat menyerap vitalitas makhluk hidup apapun dan langsung membunuh makhluk hidup, jadi ini adalah tanah mati terkuat di dunia. Ini adalah senjata pembunuh yang paling ampuh. Bisakah saya menggunakan kapal untuk membawanya pergi? Lu Chen bertanya. Tidak, begitu tanah mati meninggalkan bumi, ia akan segera kehilangan energi kematiannya dan menjadi tanah biasa tanpa nilai apapun. Xiao Qian menambahkan, tidak ada wadah yang dapat memberi makan tanah mati, bahkan cincin luar angkasa pun tidak. Tanah mati itu sangat kuat, tidak ada artinya jika kamu tidak bisa memindahkannya. Lu Chen berkata dengan menyesal. Namun, tanah mati juga memiliki musuhnya, yaitu tanah mentah. Xiao Qian berkata begitu. Tanah. Mata Lu Chen berbinar, dan dia berkata dengan cepat, tanah segala sesuatu. Tumbuh tanpa henti, itulah tanahnya. Ya, tanah mentah adalah satu-satunya musuh dari tanah mati. Jika kamu menggunakan tanah mentah untuk membuat wadah, kamu bisa membawa tanah mati itu, dan tanah mati itu bisa bertahan selamanya di dalam tanah mentah. Xiao Qian berhenti sejenak, lalu berkata, sayangnya, tanah mentah lebih sulit ditemukan daripada tanah mati, dan bahkan jika kamu menemukannya, tidak ada gunanya, karena tanah mentah sama dengan tanah mati, dan kamu tidak dapat hidup tanpa bumi. Petik 2. Belum tentu, akan ada pengecualian. Lu Chen terkekeh, dan segera merasa lega. Di dalam mutiara kekacauan, dalam jarak 1 juta kaki, penuh dengan tanah yang sangat langka untuk segala hal, dan berbagai jenius langka serta harta karun tanah ditanam di atasnya. Karena tanah mati dapat diambil, Lu Chen tidak terburu-buru, dia akan mendapatkan tanah dari daging dewa terlebih dahulu. Bagaimanapun, seluruh ngarai penuh dengan tanah mati, dan jumlahnya banyak,
jadi ambillah segenggam secara acak. Saat Anda hendak pergi, bawalah lagi, itu pasti harta yang wajib dimiliki orang Yin. Tanah kematian telah ditemukan, tetapi di manakah tanah daging ilahi? Lu Chen melihat ke ngarai yang luas, tetapi dia tidak bisa melihat ke bawah sama sekali, dan dia tidak melihat tanah khusus di tanah mati. Tanah para dewa dan daging biasanya berada di area tengah tanah mati, tetapi jangkauan tanah mati di sini terlalu luas, dan tanah para dewa dan daging tidak dapat dilihat sama sekali. Kata Xiao Qian, kalau begitu merepotkan, terbang dilarang di tanah senja, dan tanah mati tidak boleh disentuh. Bagaimana kita lari ke ngarai untuk menemukan tanah para dewa dan daging? Lu Chen bertanya, pastinya tidak bisa berjalan melewati tanah mati, kalau tidak, tidak akan cukup banyak orang yang mati. Xiao Qian menunjuk ke gunung di sebelah kanan, dan berkata, kita bisa naik gunung dan berjalan di sepanjang tepi tebing, dan ketika kita menemukan tanah para dewa dan daging, kita bisa melompat ke tanah para dewa dan daging, sehingga kita dapat menghindari tanah mati, melakukan kontak. Setelah itu, bagaimana kita kembali? Lu Chen memandangi tebing di puncak gunung itu. Tingginya sekitar 10.000 kaki. Tebing itu begitu halus sehingga dia tidak bisa memanjatnya. Dia tidak bisa memanjatnya, mau tidak mau mengerutkan kening. Tinggi sekali, melompat ke bawah sangat sederhana, cukup menyentuh tanah dengan kedua kaki. Namun, ada larangan terbang di sini, dan bahkan ketinggian lompatan pun terbatas. Bahkan yang mulia tubuh emas pun bisa melompat 100 atau lebih, paling banyak kaki, tapi dia tidak bisa melompati tebing setinggi 10.000 kaki sama sekali. Pada saat itu, akan memalukan jika tidak bisa kembali setelah menikmati tanah para dewa dan daging. Tentu saja, Lu Chen punya cara untuk membuka jalan melalui tanah mati. Tapi cakupan tanah mati terlalu luas dan ada banyak batasan. Akan memakan banyak waktu untuk membersihkan jalan secara paksa, dan Lu Chen tidak mau menggunakan trik itu kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Ini, Xiao Qian juga tidak mengharapkan ini, mau tak mau dia terkejut saat itu juga, tidak tahu harus berbuat apa. Di puncak-puncak ini banyak sekali pohon rambat. Kita bisa mencari beberapa rotan lunak, membuat beberapa tali rotan yang cukup panjang dan mengikatnya ke tebing, lalu membiarkannya turun. Kalau kita mau kembali, kita bisa saja gunakan tali rotan untuk memanjat. Saat ini, Linghua mengusulkan metode yang membuat mata semua orang berbinar. Ini jelas merupakan cara yang layak untuk membuat tali rotan dan menurunkannya dari tebing. Basis budidaya setiap orang sangat tinggi, asalkan ada tali rotan yang menopangnya, mereka dapat dengan mudah naik kembali ke puncak tebing. Ratu masih pintar, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan kemudian memerintahkan semua orang untuk naik gunung, dan mengumpulkan rotan lunak untuk membuat tali rotan. Bukankah itu berarti orang-orang dari klan hantu mengikuti kita? Tapi Linghua bertanya, saya khawatir semua orang belum menyelesaikan tali rotan. Saya kira klan hantu sudah tiba. Saat itu, klan hantu dengan jumlah orang yang banyak akan bersaing dengan kita. Apakah kita masih punya kesempatan untuk turun tebing untuk menikmati tanah para dewa dan daging? Entahlah, kita akan membicarakannya saat klan hantu datang. Lu Chen berkata, ras hantu, meskipun mereka adalah ras musuh kita, selalu hanya fokus pada keluhan ras Ming, dan tidak pernah benar-benar berperang melawan ras manusia, dan tidak ada pertikaian darah dengan ras manusia kita. Setelah itu, Lu Chen menoleh dan melirik ke belakang, tetapi dia masih tidak dapat melihat klan hantu, jadi dia berkata, jika klan hantu datang, yang terbaik adalah tidak mempersulit kita, jika tidak, tidak peduli seberapa banyak dari mereka, saya punya sarana untuk memuaskan mereka. Kerugian besar, klan hantu kami tidak pernah menganggap umat manusia sebagai musuh nyata. Bahkan jika mereka mengejar, karena ada prajurit dari klan Ming di Mutu, kebanyakan dari mereka tidak akan menjadi musuh umat manusia, jadi jangan khawatir, bos. Xiao Qian berkata begitu, bos, mungkin ada sebanyak 2 juta yang mulia dari klan hantu kita yang datang ke Mutu. Apa artinya kamu harus membuat mereka menderita kerugian besar? Tetapi Xiao Di bertanya seperti ini, metode saya tentu saja adalah kartu hall saya, dan Anda akan mengetahuinya saat itu, tetapi saya masih berharap saya tidak akan menggunakannya. As Lu Chen berjalan, dia berkata, ada banyak Hades di Mutu, itu sudah cukup, dan aku tidak ingin membuat hantu menjadi musuh bebuyutan. Kerumunan berjalan ratusan mil di sepanjang tepi tebing,
dan akhirnya melihat sebidang tanah besar di bawah tebing, berbeda dengan tanah mati di sekitarnya. Sebidang tanah besar itu berwarna emas, dan mengeluarkan bau daging dan darah yang menyengat, seolah-olah tanah itu penuh darah dan daging. Terlebih lagi, di sebidang tanah yang luas itu, aura menakutkan muncul samar-samar, membuat orang merasa stres dan kedinginan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanah para dewa dan daging. Tempat sentral dari tanah mati adalah di mana Dewa Yin dikuburkan. Dewa Yin ini telah mati selama ribuan tahun, dan daging serta darahnya telah lama menyatu ke dalam tanah mati, mengubah tanah mati menjadi tanah daging dewa. Namun, sisa energi Yin Shen tidak hilang sepenuhnya, dan masih tetap kuat seperti sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ketika Dewa Yin masih hidup. Keluarkan rotan lunak yang dikumpulkan dan buat menjadi tali rotan. Lu Chen tidak terlalu peduli. Dia menoleh dan memberi perintah kepada legiun fanatik. Sepanjang perjalanan mendaki gunung, banyak tumbuh pohon anggur di gunung. Semua orang di legiun fanatik memotong tanaman merambat lembut dari pohon anggur sambil berjalan. Lu Chen memperkirakan setiap orang telah mengumpulkan hampir semuanya. Benar saja, semua orang membuka cincin interspatial satu demi satu dan membuang rotan lunak yang telah mereka kumpulkan, dan mereka menumpuk seperti gunung, banyak sekali. Setelahnya, masa mulai menganyam tali rotan. Ada banyak orang dengan kekuatan besar, dan tak lama kemudian ribuan tali rotan dianyam, yang cukup untuk seluruh pasukan. Sudah lama, Lu Chen melihat ke belakang, tetapi dia masih tidak melihat hantu apapun. Mau tak mau dia merasa sedikit bingung. Xiao Qian, Xiao Di, bisakah kamu merasakan di mana orang-orangmu berada? Ya, mereka sangat dekat dengan kita, sekitar 5.000 mil jauhnya, tapi karena suatu alasan. Mereka berhenti. Xiao Di berbicara lebih dulu, seolah dia tidak merasakan kehadiran. Aku samar-samar merasakan nafas klan Ming, yang juga berjarak 5.000 mil. Xiao Qian menambahkan, apakah Hades juga datang? Mata Lu Chen berbinar, lalu dia tersenyum. Klan hantu melihat klan Ming, bukankah karena musuh bertemu satu sama lain, dan mereka sangat cemburu? Ya, jika tidak ada kecelakaan, bangsaku akan bertarung melawan Hades. Xiao Qian juga melihat ke belakang, dengan ekspresi cemas di matanya. Terlihat bahwa dia sangat peduli pada anggota klannya. Apakah kamu ingin pergi dan membantu? Lu Chen melirik Xiao Qian dan Xiao Di, dan bertanya. Jika ada pertempuran di sana, itu pasti medan perang dengan ribuan pasukan. Kami bukan yang mulia emas. Kami tidak bisa banyak membantu di masa lalu. Paling-paling, kami adalah umpan meriam, kata Xiao Di. Xiao Qian tidak berbicara, tapi bersenandung dan menundukkan kepalanya. Kalau begitu kamu tidak ingin pergi ke sana, ikuti tuanmu dengan baik, nikmati tanah para dewa dan daging dulu, dan letakkan kekuatanmu sendiri di atas. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memberi isyarat agar semua orang bekerja. Mereka mengikat tali rotan dengan kuat di tebing, lalu melemparkan tali rotan panjang itu ke bawah, dan menunggu perintah Lu Chen. Bos, Xiao Qian punya saran. Pada saat ini, Xiao Qian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Lu Chen, meskipun ras hantu kami telah membentuk aliansi dengan 4 ras lainnya, kami selalu menghindari konflik dengan ras manusia, dan tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam perang dengan ras tersebut, ras manusia musuh sejati. Maksudmu, karena klan hantu sebenarnya bukan musuh umat manusia, kamu ingin aku membantumu klan hantu. Mendengar ini, Lu Chen langsung menebak pikiran Xiao Qian, jadi dia bertanya balik. Kekuatan antara klan hantu dan klan hantu selalu bahwa klan hantu lebih tinggi dari klan hantu, dan menurutku tidak terkecuali di mutu. Petik 2. Klan saya berhenti tiba-tiba. Itu pasti diserang oleh klan Ming. Kekuatan klan Ming seharusnya cukup besar. Diperkirakan jumlah orangnya lebih banyak daripada klan saya. Jika tidak, dengan kelambanan klan Ming, mereka tidak akan menyerang dengan gegabah. Xiao Qian menoleh ke belakang lagi dan berkata, pasukan fanatik kami sangat kuat. Jika bos bersedia memimpin pasukan untuk berperang, bagaimana saya harus mengatakannya? Ras hantu dan ras Ming adalah ras yang bermusuhan dengan umat manusia saya, mengapa saya harus membantu salah satu dari mereka? Lu Chen menatap Xiao Qian dan bertanya, bukankah lebih baik aku duduk di dinding dan menyaksikan hantu dan Hades bertarung sampai mati? Mengapa aku harus usil? Sebenarnya, ketika eselon atas klan hantu mengirimku dan Xiao Di ke keluarga Simen, itu adalah pesan bahwa mereka ingin berteman dengan umat manusia.
Hanya saja para petinggi kedua belah pihak belum banyak berhubungan satu sama lain, dan waktu untuk persahabatan yang sesungguhnya belum tercapai. Jika bos mengambil kesempatan ini untuk membantu klan hantu kita, itu akan sangat mempersingkat waktu rekonsiliasi klan hantu dan umat manusia. Bosnya adalah calon kuat umat manusia di masa depan, dan dia selalu peduli dengan keselamatan umat manusia. Mengapa tidak melakukan sesuatu untuk mendekatkan jarak antara ras manusia dan ras hantu? Di masa depan, bencana akan datang dan semua ras akan berada dalam kekacauan. Jika ras hantu berpihak pada umat manusia, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi umat manusia. Xiao Qian tidak berani menatap Lu Chen, tapi berkata begitu. Meskipun ras hantu dan ras Ming memiliki permusuhan, dan mereka tidak ingin berperang dengan ras manusia, mereka pasti tidak akan berpihak pada ras manusia. Kalau tidak, ras hantu harus berdiri di sisi berlawanan dari ras monster, ras iblis, dan ras binatang buas, dan menambahkan 3 musuh secara gratis. Tidak peduli betapa bodohnya ras hantu, mereka tidak akan sebodoh itu, menyinggung 3 balapan demi 1 balapan. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk Mingsu. Inilah sebabnya mengapa Mingsu dan para hantu tidak ikut serta dalam pertempuran sesungguhnya dengan umat manusia. Petik 2. Ini adalah tipuan yang dimainkan oleh ras hantu dan ras Ming, yaitu berjalan di kedua sisi, bukan untuk menyinggung perasaan, kedua ujungnya, pada dasarnya sikap netral. Dengan sikap netral seperti itu, 3 klan monster dan binatang cukup marah. Seperti yang dikatakan Lu Chen, ekspresi serius perlahan-lahan muncul di wajahnya, hanya saja, kali ini di Mutu, klan Ming tidak seperti biasanya menyerang umat manusia kita, pasti ada sesuatu yang rumit tentang hal itu. Ada kemungkinan bahwa eselon atas klan Ming membuat keputusan untuk bertarung melawan umat manusia untuk mendapatkan dukungan dari 3 klan monster, dan binatang buas. Jika klan Ming benar-benar melepaskan sikap netralnya dan menyerang umat manusia dengan seluruh kekuatannya, itu pasti bukan hal yang baik bagi umat manusia. Para eselon atas dari klan hantu juga dapat mengubah posisi mereka ketika mereka melihat klan Ming telah membalikkan keadaan. Pada saat itu, situasi umat manusia akan menjadi lebih buruk. Setelah mendengarkan analisis Lu Chen, Xiao Qian semakin membujuknya. Jika bos membantu klan hantu, mungkin eselon atas klan hantu akan berterima kasih padanya dan tidak akan mengubah posisi mereka. Saya tidak akan pernah mengubah posisi saya karena beberapa hal sepele mengenai kelangsungan hidup ras. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah saya membantu ras hantu atau tidak. Namun, meskipun Hades mengubah posisinya, mustahil bagi para hantu untuk mengubah posisi aslinya. Sebaliknya, Mingzu melakukan hal yang sangat bodoh kali ini, dan itu membuat marah kita manusia. Mingzu akan menghadapi balas dendam dari umat manusia. Saya yakin para hantu sangat senang melihatnya, dan bahkan mengambil kesempatan untuk meluncurkan perang melawan Mingzu. Jadi, ras hantu akan tetap netral, paling banyak mereka akan menunjukkan niat baik kepada umat manusia, tapi mereka tidak akan mengubah posisinya. Lu Chen segera memveto tekad Xiao Qian dan berkata demikian. Bos, Xiao Qian ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh Lu Chen, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saya memiliki kebijaksanaan sendiri dalam masalah ini, dan itu adalah hal yang baik bagi legiun kita, ras hantu ditahan oleh klan Ming. Tugas paling mendesak sekarang adalah semua orang turun tebing dan memasuki tanah daging dewa, dan mengulur waktu untuk menyerap energi khusus yang terkandung di tanah daging dewa. Petik 2. Setelah itu, Lu Chen memimpin kerumunan untuk melompat dari tebing, dan mendarat langsung di tanah emas daging dewa. Ketika kaki Lu Chen berdiri di atas tanah daging dewa, dia segera merasakan energi khusus yang kuat masuk dari kakinya, dan kemudian menyebar ke pahanya. Akhirnya, kekuatan khusus itu memenuhi seluruh tubuh, dan mulai dengan cepat memperkuat dagingnya dan darah. Memperkuat daging dan darah, inilah tepatnya proses pengembangan diri di alam mulia. Namun, proses pengembangan diri yang mulia relatif lambat, memerlukan bantuan sumber daya, penyimpanan energi sejati, kebutuhan untuk membasuh tubuh, dan sebagainya. Tetapi di sini, di tanah para dewa dan daging, seseorang hanya perlu berdiri, dan energi khusus akan melonjak untuk mengkultivasi diri sendiri, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada berkultivasi. Setelah tubuh emas dipupuk, itu akan menjadi tubuh emas yang mulia. Setelah tubuh emas dikembangkan dengan sempurna, ia akan kehilangan rasa hormat dan menjadi suci. Namun, Mutu memiliki batasan wilayah yang ketat,
dan masih belum diketahui apakah ia akan ditekan untuk menjadi orang suci. Semua orang menjalankan latihan dan berlatih di tempat. Atas perintah Lu Chen, semua orang segera duduk bersila di tempat, melakukan latihan masing-masing, dan berlatih dengan bantuan energi tanah daging dewa. Kecuali Lu Chen, semua orang menggunakan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Lingua dan 1000 pejuang spiritual, secara alami memakan buah roh yang meleleh, dan mengambil kesempatan untuk memulihkan keadaan semula. Semua orang sedang memakan pil mulia 9 pola. Lu Chen tidak minum apapun, pil tidak berhasil untuknya, hanya aura yang tepat yang akan berhasil. Dan aura mutu tidak tinggi, hanya 200.000 kali, yang mana agak rendah bagi orang lain. Tetapi bagi Lu Chen, itu agak terlalu tinggi, dia berlatih dengan enggan, dan efeknya biasa-biasa saja. Masalah utamanya adalah dalam proses kultivasi, Lu Chen harus mengontrol jumlah penyerapan 5 urat naga. Jika tidak, 5 urat naga akan menyerap 200.000 kali energi spiritual dalam jumlah besar, dan jika mereka tidak dapat mencerna semuanya sekaligus, mereka akan mengalami syok. Meski begitu, di bawah desakan energi khusus itu, 9 naga Gui Jue bekerja sangat cepat, dan kecepatan kultivasi diri Lu Chen juga meningkat pesat. Setelah sebatang dupa, tubuh fisik Lu Chen telah diperkuat hingga tingkat tertentu, dan ada cahaya biru samar berkedip-kedip di tubuhnya, yang merupakan tanda melangkah ke Yang Mulia King Tian. 1 jam kemudian, klik, tiba-tiba terjadi ledakan teredam di tubuh Lu Chen. Gerbangnya rusak, cahaya biru di tubuhnya berkembang pesat, dan penguatan daging dan darah telah memasuki tingkat yang lebih tinggi. Dan kekuatan Yang Mulia dalam tubuh juga memasuki tingkat lain. Yang Mulia King Tian, akhirnya, saya telah masuk dalam jajaran Yang Mulia King Tian. Lu Chen tertawa, menghentikan latihannya, dan berhenti berlatih. Sebab, setelah menerobos, energi khusus itu tidak lagi mendorong pengembangan diri, melainkan menetap di dalam tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menerobos suatu alam, dibutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasi seseorang. Setelah alam terkonsolidasi, energi khusus tersebut dapat terus digunakan untuk melanjutkan pengembangan diri. Sedangkan untuk memantapkan kultivasi seseorang membutuhkan banyak waktu, jadi wajar saja seseorang tidak dapat berlatih dan mengkonsolidasikan di sini, ia hanya dapat keluar dan mengkonsolidasikan lagi. KKK. Namun, Lu Chen belum selesai merasa bahagia, dan ada ledakan di sekelilingnya, yang terus berlanjut. Para prajurit Legiun fanatik juga telah menyelesaikan pengembangan diri mereka dan menerobos dunia satu demi satu. Sebagian besar legioner juga masuk dalam jajaran penguasa bumi, dan langsung bergabung dengan jajaran penguasa King Tian. Termasuk 1000 prajurit roh, dengan bantuan energi tanah para dewa dan kekuatan buah yang meleleh, Yang Mulia King Tian yang asli telah dipulihkan. Adapun saudara inti Lu Chen, seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan, dan mereka semua mengolah tubuh emas. Yang tidak mengalami perubahan alam adalah Lingua, 10 pelayan, dan Sangguan Jin. 12 dari mereka adalah Yang Mulia tubuh emas yang memasuki negeri senja, dan menikmati energi khusus dari negeri para dewa dan daging, dan mereka juga memperoleh banyak hal. Tubuh fisik diperkuat hingga tahap kesempurnaan, dan nafas melonjak, dan mereka benar-benar kehilangan rasa hormat dan menjadi suci. Namun, karena terpengaruh oleh pembatasan mutu, ke-12 dari mereka tidak dapat menerobos di tempat, dan ditekan dengan ketat di bawah Saint Realm. Kecuali mereka meninggalkan mutu, mereka tidak bisa menjadi suci. Terutama Lingua, yang paling banyak menyerap energi dari tanah daging dewa, dan memiliki aura paling menakutkan. Hanya sebentar lagi untuk memulihkan keadaan suci tato tulang. Selamat, saudara-saudara. Melihat semua orang telah membaik, Lu Chen tidak bisa menahan suasana hatinya yang baik dan tertawa. Selamat saudara, selamat bos. Semua orang di Legiun fanatik sangat gembira dan memberi selamat kepada Lu Chen satu demi satu. Itu tidak mudah bagimu. Setelah sekian lama berlama-lama di alam dewa setengah langkah, kamu akhirnya memasuki Zun, dan kamu juga melangkah ke King Tian Zun sesegera mungkin. Akhirnya, kamu bisa mengikuti ritme alam dewa, kakak beradik. Sangguan Jin berkata pada Lu Chen dengan wajah bahagia. Wilayah kakak senior telah menyusul, tetapi kekuatan tempur kakak senior harus lebih kuat. Bagaimana kita bisa mengikuti ritme kakak senior? Tapi Fei Long berkata begitu, segera mencekik Sangguan Jin, dan juga mencekik saudara inti lainnya. Ya, dalam perjalanan seni bela diri, meskipun ranah itu penting, kekuatan tempur adalah yang terpenting.
Ketika Lu Chen berada di setengah langkah pemurnian para dewa, dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, dan apa yang dia tebas berada pada level orang suci dengan tato tulang, kekuatan tempurnya tak tertandingi di dunia. Sekarang, Lu Chen tidak hanya memasuki zone, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana Lu Chen tiba-tiba menerobos ke zone bumi. Terlebih lagi, dengan dukungan dari tanah para dewa dan daging, Lu Chen telah melangkah ke jajaran penguasa langit biru dari penguasa bumi. Bisa dibayangkan bahwa Lu Chen, yang telah menjadi Yang Mulia King Tian, akan memiliki kekuatan tempur yang tidak normal. Jika kita tidak bisa mengikutinya, kita tidak akan pernah bisa mengikutinya. Souhu berkata, kekuatan bos saat ini bahkan mungkin membunuh raja yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Itu belum tentu benar. Raja yang sebenarnya dan orang suci adalah titik balik, dan ada perbedaan besar antara raja yang sebenarnya dan orang suci. Dikatakan bahwa raja sejati memiliki kekuatan Liu He, meskipun hanya ada satu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang suci. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurku, tanpa dukungan dari alam yang lebih tinggi, aku khawatir itu akan terbatas pada kekuatan tempur seorang suci, dan aku tidak bisa mengalahkan raja yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, jika kalian bekerja lebih keras, kalian pasti bisa mengimbangi ritme kekuatan tempurku. Tentu saja, jika aku menjadi raja yang sebenarnya terlebih dahulu, kamu benar-benar tidak akan mampu mengikutinya. Lu Chen melihat saudara-saudaranya khawatir kekuatan tempur mereka tidak akan mampu mengimbangi, jadi dia menjelaskannya seperti ini. Adapun kekuatan tempur raja yang sebenarnya, Lu Chen hanya melihat telapak tangan dari tetua ras roh, tetapi telapak tangan itu terpesona oleh lengan unicorn Xiaoyu. Faktanya, Lu Chen telah berperang melawan raja yang sebenarnya, dan dia tidak tahu. Tetapi pada saat ini, ekspresi kedua hantu perempuan itu tiba-tiba berubah, dan mereka berdua melihat ke belakang, jelas merasakan sesuatu. Bos, orang-orangku mulai bergerak, dan mereka menuju ke ngarai dengan cepat. Kata Xiao Di, ada juga nafas klan Ming, dan mereka juga bergegas ke sini. Xiao Qian menambahkan, kalau begitu semuanya cepat, jangan sampai. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, dia menemukan bahwa tanah para dewa dan daging di bawah kakinya perlahan-lahan menghilang, dan dia terkejut. Tidak hanya tanah para dewa dan daging yang lenyap, bahkan tanah kematian pun berangsur-angsur memudar, seolah-olah diserap oleh bumi senja. Lu Chen, apa yang terjadi? Melihat perubahan tanah, Lingua mau tidak mau bertanya, saya ingat Dekan mengatakan bahwa meskipun bumi para dewa dan daging itu ajaib, energinya terbatas. Setelah diserap sampai batas tertentu, ia akan menyusut ke dalam tanah bumi senja dan menunggu waktu senja berikutnya, bumi dibuka sebelum muncul kembali. Kata Lu Chen, tanah para dewa dan daging memiliki wilayah yang begitu luas dan energi yang begitu besar, setidaknya dapat menyediakan 50.000 orang untuk budidaya sendiri, dan kita hanya memiliki 5.000 orang. Bagaimana bisa menggunakan energinya? Lingua bertanya dengan bingung. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu 5.000 orang kita telah menyerap energi 50.000 orang, secara langsung menyerap energi dari tanah para dewa dan daging. Lu Chen tersenyum kecut. Faktanya, energi yang diserap orang lain terbatas, terutama karena dia sendiri yang menyerap terlalu banyak energi. Dengan beroperasinya Jiulong Gui Jue, kelima urat naga menyerap banyak energi dari tanah daging dewa sekaligus menyerap energi spiritual, yang diperkirakan setara dengan puluhan ribu orang. Hasilnya, kelima urat naga menjadi lebih kuat, bahkan ukuran tubuhnya pun beberapa kali lebih besar. Lebih cepat menyerap energi spiritual dan mengubah esensi sejati, yang dapat membuat efek kultivasi Lu Chen lebih baik. Oleh karena itu, Lu Chen mendapat keuntungan besar, jadi dia secara alami mengangkat bahunya, tidak masalah. Bagaimanapun, dia dan semua orang di Legiun telah memperoleh energi dari tanah para dewa dan daging. Hal baiknya adalah setelah mendapatkannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya, dia berencana untuk mengambil kembali sebagian tanah daging dewa untuk melihat apakah dia dapat menciptakan efek lain. Tapi tanah para dewa dan daging bukanlah tanah murni, itu adalah perpaduan daging dan darah dewa Yin. Jika dimasukkan ke dalam Chaos Orb, akan menjijikkan jika dipikir-pikir, jadi aku menyerah saja ide. Namun ada ide lain yang harus diterapkan, yaitu tanah mati yang mulai surut. Jika tidak bergerak, tanah mati itu akan ditarik kembali ke negeri senja. Lu Chen segera meraih Chaos Orb, dan dengan cepat menggali lubang besar di sudut tempat tanah berada di mana-mana.
Saat ini kedua telapak tangan tertutup tanah mentah, maka saya mengulurkan tangan untuk menggali tanah mati. Bos, jangan sentuh tanah mati, itu tidak baik untukmu. Xiao Qian tidak mengetahui situasinya, jadi dia menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia tidak bisa menghentikan Lu Chen. Lu Chen menggali tumpukan besar tanah mati, memasukkannya langsung ke dalam Chaos Orb, dan melemparkannya ke dalam lubang besar. Setelah itu, Lu Chen mempercepat kecepatan menggali tanah mati, dan dalam sekejap, lubang besar itu terisi, dan dia berhenti menggali tanah mati. Karena tertahannya tanah mentah, energi kematian dari tanah mati tidak hilang, tetapi tetap terjaga dengan baik. Sejak itu, ada lubang tanah mati dalam kekacauan tersebut. Namun, semua orang menyaksikan Lu Chen menggali tanah mati dengan panik, dan mereka semua terkejut. Itulah tanah mati yang akan mati jika disentuh. Lu Chen telah melakukan kontak dengan begitu banyak tanah mati, bukankah dia takut mati? Tapi masalahnya, sampai Lu Chen berhenti menggali tanah mati, tidak terjadi apa-apa, dia masih hidup dan menendang. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa telapak tangan Lu Chen tertutup tanah mentah dan tidak terpengaruh oleh tanah mati. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Bos, kamu baik-baik saja? Xiao Qian bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku punya kemampuan untuk menyentuh tanah mati tanpa terpengaruh, jangan belajar dariku. Setelah Lu Chen menghapus tanah kehidupan dan kematian di tangannya, dia mengeluarkan tangannya dari Chaos Orb, dan kemudian bertepuk tangan untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Konon kalau menyentuh tanah mati, kamu akan mati. Cara apa yang dimiliki bos agar tidak terjadi apa-apa jika kamu menyentuhnya? Xiao Qian bertanya lagi. Sebenarnya tanah mati tidak sekuat yang dikatakan dalam legenda. Terlalu berlebihan jika mati jika disentuh. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, di bawah yang mulia, diperkirakan menyentuhnya akan membunuhmu, tetapi di atas yang mulia, kamu hanya akan terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda, tetapi kamu tidak akan mati. Meski tangan Lu Chen terlindungi oleh tanah mentah, namun saat menggali tanah mati, ia benar-benar bisa merasakan dampak energi kematian dari tanah mati tersebut. Energi kematian semacam itu memang akan menyerap kekuatan hidup, dan orang dengan budidaya rendah akan tersedot keluar dari kekuatan hidup dalam sekejap, dan akan terbunuh di tempat. Namun yang mulia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tubuh fisik yang kuat, dan daya tahan yang kuat. Energi kematian semacam itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya, dan paling banyak dia menderita kerusakan dingin. Jika itu adalah orang suci yang lebih kuat, dia bahkan bisa mengabaikan kerusakan di tanah mati. Bahkan jika Lu Chen tidak memiliki perlindungan dari tanah mentah, nyawanya tidak akan dalam bahaya jika dia menggali tanah mati dengan tangan kosong. Jika dia mengalami cedera, dia bisa menyesap jiwa roh untuk mengatasinya. Atau, biarkan penyembuh lapangan itu memulihkan vitalitasnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi Lu Chen menemukan masalah lain, yaitu hal yang paling mematikan di tanah mati. Tanaman. Tanah mati adalah pembunuh tanaman. Di Chaos Orb, berpusat di lubang tanah mati, luasnya ratusan kaki, dan tumbuh-tumbuhan semuanya abu. Terlepas dari apakah itu pohon penghidup jiwa, rumput pemutus matahari, atau bahkan pohon roh yang mencair, selama berada dekat dengan jangkauan lubang tanah mati, semuanya akan layu dan berubah menjadi abu terbang. Benda ini benar-benar terbaik untuk meracuni tanaman, tapi jika digunakan untuk menghadapi prajurit tingkat tinggi, pada dasarnya tidak ada gunanya. Namun saat ini, beberapa kelompok orang bergegas keluar dari ngarai, termasuk ras hantu, ras dunia bawah, dan bahkan ras manusia. Saat itu, seluruh mulut ngarai sudah penuh sesak, termasuk tempat-tempat di luar mulut ngarai yang juga dipenuhi orang-orang dari segala ras. Seperti dugaan Xiao Qian, ada sekitar 2 juta hantu. Hades lebih banyak, sekitar 3 juta. Dan ada lebih banyak ras manusia, dan jumlah yang mulia dari berbagai kekuatan melebihi 4 juta. Namun, di antara anggota klan hantu dan klan Ming, cukup banyak orang yang terluka, dan terlihat jelas telah terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Namun, karena Lu Chen menggali tanah mati, legiun fanatik lupa untuk kembali ke tebing, dan sepenuhnya terkena 3 ras besar. Sudah berakhir, Xiao Qian dan aku di sini, semuanya telah dilihat oleh klanku. Xiao Di melihat ke tanah daging dewa yang belum hilang sepenuhnya di bawah kakinya, dan berkata dengan wajah pahit, mereka pasti akan menyalahkan kita karena memimpin umat manusia untuk menemukan tanah daging dewa, yang menghalangi mereka untuk menikmatinya, manfaat daging ilahi.
Apa yang kamu takutkan? Kamu dan Xiao Qian sudah berasal dari Aoshan. Jika klan hantu ingin menyalahkan mereka, salahkan mereka karena mengirimmu keluar. Lu Chen tidak menganggapnya serius, dia hanya menatap pemimpin klan hantu, dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa pemimpin klan hantu di sana? Itu Yang Mulia Guihua. Ketika eselon atas dari klan hantu memutuskan untuk mengirim saya dan Xiao Di ke keluarga Simen, dialah eksekutornya. Xiao Qian melihat ke mulut ngarai dan mengenali pemimpin klan hantu, yang merupakan atasannya dan Xiao Di dunia bawah. Ternyata itu dia. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa, ketika dia mengikuti Simen dan putranya menyusuri gua hantu untuk mencari Dua Nyang Chao, dia melihat sisi hantu itu, tidak heran sisi itu terlihat begitu familiar. Pada saat ini, Guihua, yang berdiri di mulut ngarai, melihat sekelompok orang di dalam berdiri di atas sebidang tanah emas, dan sebidang tanah emas itu menghilang, dan tidak dapat menahan rasa marahnya. Tidak masuk akal menjadi orang yang sampai di sana lebih dulu, dan bahkan menyedot energi dari tanah daging dewa, tidak meninggalkan apapun bagi kita. Mata Guihua membelalak karena marah, dan dia melihat Xiao Qian dan Xiao Di berdiri di samping Lu Chen, dan dia langsung menjadi marah. Xiao Qian, Xiao Di, ini kamu. Bagaimana kamu bisa membantu umat manusia menemukan tanah para dewa dan daging? Bukankah ini cara untuk menghancurkan rasnya sendiri? Yang terhormat Guihua, kami sudah menjadi orang Simen Qianshan, jadi tentu saja kami harus mematuhi perintah tuannya. Tuan ingin kita menemukan tanah para dewa dan daging, kita tidak berani melanggar. Xiao Qian menjawab sedemikian rupa sehingga dia sangat marah sehingga 7 lubangnya berubah menjadi asap. Namun, Guihua melirik ke arah Aisan, dan tidak bisa jangan katakan apa-apa lagi. Pada awalnya, dialah yang memberikan Xiao Qian dan Xiao Di kepada Simen Qianshan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Simen. Sekarang, Xiao Qian dan Xiao Di berasal dari Simen Qianshan, jadi bisa dimengerti jika membantu Simen Qianshan, apalagi yang bisa dia katakan. Bahkan jika ada penderitaan, kamu harus menelannya sendiri. Lu Chen, kamu bajingan, ternyata kamu memimpin orang untuk menyedot seluruh tanah para dewa dan daging. Di antara yang mulia pasukan Mingzu, seseorang tiba-tiba menunggangi kalajengking hijau, menunjuk ke arah Lu Chen dan mengutuknya. Entah siapa itu, ternyata bajingan dari klan Ming ada di sini. Lu Chen melihat lebih dekat dan langsung tertawa, benar, saya memimpin seseorang untuk menyedot energi dari tanah daging dewa. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan kalahkan saya. Sebab, pria yang menunggangi Suani hijau itu adalah kenalan lama Lu Chen, yaitu Ming Li. Dan pada saat ini, Lu Chen juga memahami sesuatu, yaitu mengapa klan Ming mengubah posisinya tanpa alasan sebelumnya, dan mengambil inisiatif untuk menyerang umat manusia. Jika itu tidak ada hubungannya dengan Ming Li, Lu Chen tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dibunuh. Masalah ini mungkin bukan keputusan eselon atas klan Ming, tapi pernyataan yang dibuat oleh Ming Li. Ming Li adalah bakat seni bela diri kelas 1 dari klan Ming. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur Ming Li, dia kemungkinan besar akan menjadi pemimpin mutu, kelompok yang mulia klan Ming. Tidak mengherankan jika Ming Li beberapa kali menderita di tangan Lu Chen, menyimpan dendam terhadap umat manusia, dan memerintahkan sukunya untuk menyerang umat manusia tanpa izin. Mengalahkan, lebih dari sekadar bertarung, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Sekarang pasukan terhormat dari 3 ras besar telah datang, dan setiap ras ingin mengambil peluang besar, tetapi kamu telah menelan peluang besar ini untuk dirimu sendiri, dan kamu telah menyinggung semua orang. Ming Li tampak kesal, mendengus dingin, dan berkata, jangan katakan bahwa aku, klan Ming, tidak akan melepaskanmu, begitu pula klan hantu, dan bahkan sesama klanmu tidak akan melepaskanmu. Begitu kata-kata ini keluar, Ming Li langsung ditampar wajahnya, dan itu adalah tipe orang yang kiri dan kanan. Kami manusia tidak tahu bagaimana menghadapi bangsa kami sendiri. Bahkan jika kakak senior Lu Chen mengambil semua kesempatan besar, kami hanya akan bertepuk tangan dan tidak akan pernah mempersulit kakak senior Lu Chen. Tubuh emas terhormat yang dipimpin oleh umat manusia melangkah keluar dan membuat pernyataan seperti itu, yang setara dengan menamparkan Ming Li. Di antara ratusan yang mulia manusia, banyak dari mereka pernah diserang oleh klan Ming sebelumnya, dan hampir dimusnahkan oleh klan Ming. Kemudian, mereka diselamatkan oleh Lu Chen dan tentara fanatik. Semuanya berterima kasih kepada Lu Chen dan ingin mengikuti bagaimana dengan Lu Chen. Pemimpin umat manusia, yang mulia tubuh emas,
adalah salah satunya, dan sudah terlambat untuk berterima kasih kepada Lu Chen, jadi bagaimana dia bisa tergoda oleh klan Ming untuk mempermalukan Lu Chen. Selama peluang besar tidak jatuh ke tangan klan Ming, klan hantu saya tidak peduli, tidak masalah sama sekali. Gui Hua menahan amarahnya dan dengan paksa menamparkan wajah Ming Li. Baru saja, dalam perjalanan menuju Ngarai, klan hantu dan klan Ming bertemu secara tak terduga. Jika bukan karena kemunculan pasukan terhormat dari umat manusia, ancamannya akan besar, dan para hantu serta dunia bawah tidak akan tahu berapa lama mereka akan bertarung. Tapi sekarang, energi dari tanah para dewa dan daging telah diserap, dan tidak ada peluang besar yang tersisa, betapapun marahnya dia, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, pendirian klan hantu terhadap klan manusia tegas, yaitu sebisa mungkin menghindari konflik dengan klan manusia, dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk berperang melawan Hades. Sebagai pemimpin dari klan hantu, dia secara alami tidak akan melanggar posisi kelas atas dari klan hantu, dan betapapun marahnya dia tidak akan pernah benar-benar berkonflik dengan umat manusia. Terlebih lagi, dia telah melihat bahwa Ming Li memiliki dendam terhadap Lu Chen itu, dan dia tidak sabar menunggu Ming Li memimpin pasukan Ming untuk berperang melawan umat manusia. Jika klan Ming melanggar keadaan netral, pasti akan menarik kebencian dan balas dendam dari umat manusia, yang sangat bermanfaat bagi ras hantu. Kamu, melihat ras hantu dan ras manusia tidak bekerja sama, ekspresi Ming Li langsung berubah, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Kubilang Ming Li, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mungkinkah umat manusia kami mendengarkan Anda, klan Ming, dan berurusan dengan rakyat kami sendiri? Klan hantu dan kamu klan Ming tidak tinggal bersama, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk mendengarkan doronganmu dan melawanku. Sekarang, satu-satunya yang ingin berurusan denganku adalah kamu Hades. Namun, Hades tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang umat manusia. Jika Anda ingin mematahkan posisi ini, rakyat Anda mungkin tidak setuju. Lu Chen memandangi wajah Ming Li yang memalukan, dan langsung mencibir dan berteriak padanya, sampai 7 lubangnya dipenuhi asap. Di sini, di Mutu, semua penguasa Mingsu harus mematuhiku, dan tidak ada yang berani melanggar perintahku. Ming Li mendengus, memandang Lu Chen dengan jijik, dan berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu, sejak aku memasuki Mutu, aku memerintahkan untuk menyerang umat manusiamu, dan semua anggota klanku patuh, dan tidak ada yang mundur. Sebelumnya, ada pasukan klan Ming yang menyerang umat manusia kita, dan memang Andalah yang memerintahkannya. Apakah Anda tidak takut merusak posisi Anda di klan Ming dan menimbulkan balas dendam dari umat manusia? Kata Lu Chen, kamu benar-benar berbicara omong kosong. Ras manusia dan klan Ming sudah menjadi musuh, dan mereka bisa bertarung kapan saja, di mana saja. Namun Ming Li berkata demikian, dengan sikap yang sangat kaku, saya tidak takut pada langit, dan saya tidak takut pada bumi.